guru hebat yang sudah hadir malam ini, yang sudah meluangkan waktunya. Kita hari ini belajar bersama-sama dengan narasumber hebat kita, Bapak Samsul Muin, Sarjana Pendidikan dari SMK Darul Mukhlasin Probolinggo. Malam ini kita akan membahas tentang metode automasi, yaitu dengan pemanfaatan Google Drive sebagai penunjang kesekretariatan kegiatan, karena sebagai guru tentunya kita banyak menghadiri kegiatan-kegiatan yang membutuhkan begitu banyak tentang surat menyurat dan sebagainya. Malam ini selain dari narasumber Pak Samsul Muin, hari ini kita juga ditemani guru hebat, yaitu Ibu moderator dari Ibu Reni Nurhapsari dari SMPN 2 Umbul Sari Jember. Sedangkan saya sendiri, Endang Sulistiawati dari SD Negeri 1 Ngrami. Untuk menyingkat waktu dan untuk memperdalam tentang materi hari ini, waktu dan kegiatan akan dipandu oleh Ibu Moderator, Ibu Reni Nurhapsari. Waktu dan tempat kepada beliaunya, Bu Reni, saya persilakan untuk memandu kegiatan Gelora Jatim malam ini. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat yang hadir malam ini untuk belajar pemanfaatan Google Drive sebagai penunjang kesekretariatan kegiatan. Nah, kegiatan ini akan disampaikan oleh Bapak Samsul Muin. Jadi nanti malam ini kita akan sekretaris dipandu oleh Bapak Samsul Muin, Bapak guru hebat dari SMK Dame Muhlisin Probolinggo. Kepada Bapak Samsul Muin, dipersilahkan. Monggo Bapak. Baik, Bu Reni, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, utamanya di selamat malam, selamat di kegiatan kami Raja Tim. Pada kesempatan kali ini saya Samsul Muin dari SMK Darul Mukhlasin Kabupaten. Kegiatan malam hari ini semoga apa yang akan saya sharingkan kepada Bapak Ibu malam hari ini bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan, kita pada malam hari ini adalah Google Drive, pemanfaatan Google Drive dalam untuk penunjang kesekretariatan. Tentunya Bapak Ibu guru hebat semuanya sudah mengetahui Google Drive itu sendiri yang paling mendasar yaitu menyimpan sebuah file baik itu berupa file dokumen, Excel, video, foto, dan lain sebagainya. Namun tidak sedikit Bapak Ibu guru atau mungkin orang umum memanfaatkan dari sisi kesekretariatan. Sehingga malam ini kami mencoba untuk membuka mindset bagaimana Google Drive ini bisa kita manfaatkan untuk kesekretarisan atau kesekretariatan. Untuk membackup database dan lain sebagainya. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita malam ini langsung praktek, namun saya terkendala di komputer karena habis hujan, ya baru hujan, sehingga malam ini prakteknya akan dibantu oleh Bu Ratna. Saya sebagai presentasi saja. Bapak Ibu guru sekalian, langsung saja kita buka akun Google. Ke akun Google, Bu Ratna mohon untuk masuk ke akunnya penjenengan saja, sudah ada apa-apa. Baik Bapak Ibu guru, ada beberapa yang perlu saya sampaikan bahwa ternyata di Google Drive ini
selain kita itu bisa menyimpan sesuatu file dan lain sebagainya, ada mungkin yang pertama bagaimana kita upload ya. Jadi Bu Ratna mohon untuk buat folder baru ya, My Drive yang baru. Klik My Drive, kemudian folder baru, biar kosong. Untuk PS Gelora malam ini ya, terserah wis foldernya apa saja. Sudah, Pak. Klik 2 kali Bu, yang tadi dibuat. Sebelum lebih jauh ke manfaat kita memanfaatkan ke sekretariatan, saya akan menyampaikan beberapa fungsi dari drive, Google Drive. Yang pertama mengupload. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita memanfaatkan Google Drive ini bisa mengupload sebuah file, baik itu berupa foto, dokumen, bahkan folder sekalian. Langsung kita praktekkan Bu Ratna, klik kanan di sana ya. Nah, klik kanan terus kemudian di sana muncul upload file. Diklik upload Langsung file. upload. Ini Bapak Ibu sekalian tergantung dari Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sekalian itu yang akan diupload berupa file dokumen, silahkan diklik, itu di sana sudah ada, misalkan contoh satu, upload saja Bu, satu, baru open. Maka yang berhasil masuk pada drive dokumen. Google Drive ini juga mampu upload secara beberapa file bersamaan, bahkan folder. Ini yang file sudah kita praktekkan Bapak Ibu sekalian. Untuk yang folder bagaimana? Foldernya sama, kegiatan caranya sama, hanya itu nanti yang diklik yang berupa folder. Bisa dicontohkan Bu untuk yang folder ya. Folder, kemudian yang sedikit saja foldernya Bu. Mungkin yang di C atau bagaimana. Seperti itu. Itu cara uploadnya. Coba Bu Ratna upload folder yang isi dokumen saja, kan sedikit ya. Setelah ini saya coba mempraktekkan, misalkan kita mau memindah dari file ke folder di drive. Langsung Bu upload. Sudah. Seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi sama persis jadi drive ini sama persis dengan penyimpanan di komputer kita. Artinya apa? Ketika di drive ini, jangan beranggapan Bapak Ibu sekalian itu tidak bisa mengcopy atau memindah dari folder satu ke yang lain. Hal ini bisa kita coba. Misalkan coba yang di Word itu Bu Ratna klik kanan. Itu bisa disalin ya, bisa di-copy untuk menggandakan. Jadi sama. Perintahnya sama dengan di luar. Hanya bedanya Bapak Ibu, ketika Google Drive ini bisa kita manfaatkan dengan catatan bersambung dengan internet, artinya online. Kalau di PC itu yang offline. Untuk perintah-perintah dan manfaatnya sama persis. Ada kelebihan dan kekurangan juga. Bahkan ini juga bisa pindah. Kalau di komputer kita juga bisa meng-cut, di sini juga bisa dilakukan seperti itu. Terus kemudian ada download. Bapak Ibu, lebihnya di drive ini Bapak Ibu bisa mendownload filenya ini sewaktu-waktu. Artinya misalkan kita membutuhkan
file yang ada di drive itu kapanpun Bapak Ibu bisa mendownload. Sehingga mungkin ini lebih membantu daripada Bapak Ibu menyimpan file itu di laptop. Sehingga Bapak Ibu ketika butuh sewaktu-waktu tidak bisa. Kenapa? Mungkin laptopnya ketinggalan di kantor atau di rumah dan lain sebagainya. Tuh, downloadnya sudah. Kemudian yang selanjutnya share file. Jadi file kita ini bisa di-share kepada siapapun yang dikehendaki kita. Caranya itu diklik kanan, kemudian share, nanti akan muncul sebuah link. Nah, link ini yang kita berikan kepada siapa yang kita kehendaki. Perlu Bapak Ibu ketahui, pada sharing ini, ya, share file kita ini ada opsi lain. Bisa kita itu memberikan hak akses kepada teman kita yang di sana hanya sebatas membaca atau mungkin juga bisa mengedit seperti itu. Monggo disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di Google Drive ini juga ada Google Docs atau dokumen. Pilih kanan lagi Bu, di sana ada itu Google Docs. Langsung dibuka yang kosongan saja. Nah, di sini Bapak Ibu tampilannya sama persis dengan Word yang ada di offline-nya. Kalau di komputer kita buka dokumen ini, yang kita buka adalah Microsoft Office Word. Namun ketika di Google Drive, yaitu Google Docs, itu artinya sama. Bedanya apa Bapak Ibu? Ketika di Word, yang Office Word, di sana kita perlu menyimpan file sehingga file dokumen yang kita buat itu tidak hilang. Namun ketika di Google Drive, Bapak Ibu tidak perlu melakukan itu karena itu nanti akan otomatis menyimpan dengan sendirinya. Coba Bu Retna buat teks, terserah teks apa saja. Beberapa di sana kan ada menu ya, ada menu file, edit, view, insert dan lain sebagainya sampai ada last edit was second ago. Di sana dijelaskan bahwa hasil pekerjaan kita dokumen ini sistem akan menyimpan secara otomatis. Seperti itu. Terus kemudian sudah cukup ini dokumen. Jadi kelemahannya, kekurangannya mungkin menunya tidak selengkap yang di offline. Tapi kelebihannya ketika kita mengerjakan di Google Drive ini, maka dimanapun kita butuh kapanpun kita bisa mengaksesnya. Termasuk bisa menambahkan foto dan lain sebagainya. Ditutup Bu. Selanjutnya ada spreadsheet. Klik kanan lagi. Ada spreadsheet. Ini Bapak Ibu adalah Excel ya. Kalau di offline-nya Excel, kalau di drive-nya spreadsheet. Coba langsung dibuka. Persis dengan Microsoft Excel. Fungsinya sama, tabel. Persis dengan Google Doc yang tadi. Juga ada sheet-nya, di sana ada sheet 1, ya bisa ditambahkan dan lain sebagainya. Ini juga otomatis Bapak Ibu, tersimpan juga otomatis. Kemudian ada yang terakhir itu ada Google Slide. Google Slide di sini adalah PowerPoint ya, kalau offline-nya PowerPoint. Tampilannya pun coba langsung dibuka Bu. Sederhana tetapi bisa kita manfaatkan. Seperti itu. Tinggal diketik apa yang akan kita catat di sana, terus kemudian bisa ditambahkan gambar juga.
dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada Google Form. Google Form ini Bapak Ibu yang sering kita manfaatkan dan sering kita jumpai di kegiatan-kegiatan online. Ketika kita mau mengikuti kegiatan, kita perlu mendaftar dan sebagainya. Ya, seperti inilah caranya. Jadi, misalkan judul kita pada malam hari ini coba pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran peserta didik baru. Karena sekarang masanya PPDB ya Bapak Ibu ya. Di sana ada opsi, misalkan nama, ini deskripsi ini bisa ditambahkan, misalkan form pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Question yang pertama misalkan diisi dengan nama calon peserta didik kita. Di sana ada pilihan karena nama itu nanti akan diketik sehingga kita pilih yang short answer atau jawaban singkat. Coba diklik yang ini Bu, yang short answer itu Bu. Jadi di sana ada pilihan Bapak Ibu. Kalau misalkan yang kita kehendaki itu teksnya panjang atau merupakan jawaban yang panjang, maka kita pilih yang paragraf. Kalau pendek sebatas nama dan sebagainya, yang itu yang paling atas. Pilihan multiple choice. Terus kemudian yang bawahnya juga itu drop down. Bahkan kita juga bisa upload file foto seperti itu. Ditambahkan lagi misalkan kita butuh untuk menambahkan, tinggal klik yang plus itu ya, yang kanan. Tambah pertanyaan selanjutnya. Nama, asal sekolah, jawaban singkat, ditambahkan lagi misalkan kita butuh kontak. Terus kemudian ada yang lupa tadi, jadi misalkan kolom yang kita harapkan itu wajib diisi, maka kita tinggal itu diaktifkan saja, sehingga ketika tidak diisi maka nanti tidak bisa dilanjutkan atau tidak bisa dikirim oleh yang mengisi, seperti itu. Tambahkan asal sekolah, tambahkan lagi nomor kontak atau WA. Terus kemudian Bapak Ibu itu di kanan atas Bapak Ibu sekalian ada tema. Jadi tema itu untuk menyesuaikan latar kita, disesuaikan dengan mungkin Bapak Ibu sekalian mau mengganti temanya menjadi warna yang lain. Terus kemudian ada tinjauan seperti apa tampilan kita nanti setelah diedarkan. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Kembali ke kulir, Bu Ratna. Nah, ini kembalinya tidak kelihatan. Sudah. Itu di menu respon, Bu, di menu respon. Nah, Bapak Ibu nanti di sini akan muncul responnya berapa orang, akan muncul di sini. Yang pengaturan Bu, yang pengaturan Bu. Nah,
pengaturan, terus kemudian itu yang collect email address. Kalau misalkan kita mau menghimpun email yang mengisi, terus kemudian yang mengisi apakah boleh berkali-kali apa tidak, seperti itu. Terus kemudian presentasi, Bu. Presentation. Itu konfirmasi setelah misalkan selesai ngirim, terima kasih atas partisipasinya, misalkan seperti itu. Maka nanti ketika responden selesai mengisi akan muncul pemberitahuan seperti itu. Jangan lupa disimpan. Buat presetnya, Bu. Create preset. Seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi yang muncul nanti Excel-nya seperti ini. Misalkan ada 100 orang ya, yang mengisi ada 100 orang, maka nanti yang muncul di sini adalah 100 orang sesuai dengan bahkan di sana real time serta siapa saja yang mengisi dan seterusnya. Bagaimana kita memanfaatkan Google Drive ini dalam kesekretariatan, Bapak Ibu sekalian? Jadi dalam hal ini tolong kembali ke Google Drive. Kembali ke Google Drive. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini kita pusatkan semua database kegiatan kita itu tersenter dalam satu folder. Ini tadi kan folder ini kan sudah banyak isinya tadi yang dicontohkan untuk upload file, terus kemudian upload folder dan lain sebagainya. Sehingga nanti kiranya teman-teman atau Bapak Ibu guru, kalau misalkan ditugaskan menjadi sebagai sekretaris kegiatan, kita bisa memanfaatkan satu folder yang khusus untuk kegiatan kita. Mulai dari penjaringan peserta. Jadi dibuatlah Google Form, kemudian di-share. Setelah di-share nanti setelah banyak responden yang mengisi, maka nanti kita ketika membuat sebuah daftar hadir, terus kemudian membuat administrasi yang lain, kita tinggal mengcopy paste dari perkumpulan data yang sudah kita backup melalui Google Form tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Bu Ratna, mungkin itu sedikit yang perlu yang bisa saya share kepada Bapak Ibu serta sekalian. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih Bapak Muin atas presentasinya. Bapak Ibu, demikian tadi presentasi tentang pemanfaatan Google Drive. Oke, dari Bapak Ibu peserta kalau ada pertanyaan silahkan bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Oke, saya cek. Halo, Bu Ratna. Ya, Bapak Ibu yang bertanya bisa di kolom chat atau bisa raise hand. Untuk saat ini belum ada pertanyaan Pak Muin, baik di kolom chat maupun Nggak yang ada raise pertanyaan hand. ya. Mungkin bisa Kolom dilanjut chat dulu kosong, materinya. Mas. Iya. Gimana Bu?
Oh ini Pak, cara Oh, biar ini tidak pakai keyboard tapi ada. pakai suara, caranya gimana? Di kolom chat Bu Reni. Ye. Di kolom Oh, chat. ini pertanyaannya. Ye. Cara biar tidak pakai keyboard tapi pakai suara, caranya gimana? Baik, Bapak Ibu itu ada yang bertanya di kolom chat, bagaimana kalau pakai suara? Sementara ini yang saya lakukan di Google itu kan ada Google Voice. Google Voice itu juga ada yang bisa otomatis menjadi sebuah teks seperti itu. Jadi kita manfaatkan itu. Kalau di Google Form sendiri, coba Bu Ratna dibuka dulu Bu Ratna, yang di Google Form-nya dibuka dulu. Yang pendaftaran PPDB tadi. Ini. Nah, diedit Bu, diedit Bu. Coba tambahkan ini Bu, tambahkan kolom. Itu ya. Itu karena juga ada video ya, juga ada video. Yang kanan Bu, yang kanan Bu. Ini. Nah, coba yang terus ke bawah, terus ke bawah. Itu teks yang bawah-bawah. Ada pilihan untuk suara apa enggak itu? Itu kan gambar terus kemudian video. Enggak ada ya. Jadi Bapak Ibu, sementara ini saya ketika menggunakan Google Form tidak menambahkan suara. Dan di sini juga tidak ada pilihan. Saya kira pakai aplikasi tambahan Bapak Ibu. Namun saya sendiri sementara ini belum pernah menggunakan yang voice itu. Tapi kalau di HP kita bisa ada tambahan voice itu yang otomatis menjadi sebuah teks seperti itu Bapak Ibu. Yang lain. Oke, Pak Muin, ini pertanyaan kedua dari Ibu Edawati. Bagaimana cara mengedit file dari Google Drive? Bagaimana cara memindah file dari drive satu ke drive lain karena beda soalnya drive. Begini saja Bapak Ibu. Google Drive itu teknik berbagi di dalam Google Drive itu adalah melalui link. Sehingga linknya itu link yang kita ada di drive satunya itu disimpan di drive yang baru. Seperti itu. Sehingga file-file kita yang ada di drive satu otomatis juga bisa ditambahkan di sana. Tetapi sekarang itu Bapak Ibu ada beberapa program dari pemerintah itu yang memberikan bonus atau memberikan reward kepada Bapak Ibu guru itu berupa penyimpanan yang unlimited seperti itu. Oke, terima kasih Pak Muin. Berikutnya Pak Muin. Ada lagi di sini bagaimana memasukkan file yang ada di Word ke Google Form. Filenya misalkan di sini file yang dimaksud bagaimana? Kalau misalkan file dokumen yang dimaksudkan seperti tadi yang dicontohkan. Kalau misalkan yang berupa teks berarti file yang ada di Word ketika dibuka tinggal
blok, terus kemudian copy dan pastekan di Word-nya yang di drive itu. Terus kemudian baru nanti akan tersimpan otomatis. Pak Muin, ini bagaimana cara mengedit, cara menambahkan file scan seperti ijazah pada Google Form? Halo, Bu Rana? Ya, Pak Itu Muin, ada yang tanya ya, ada ya. yang tanya bagaimana kalau filenya yang terhapus itu, apakah bisa kembali? Saya sendiri Bapak Ibu pernah kehilangan dokumen ya, pernah kehilangan dokumen yang ada di drive itu dan itu tidak terselamatkan. Barangkali ada teman-teman yang mengalami nasib yang sama. Barangkali ada yang bisa mengembalikan, bisa menambahkan, diseringkan kepada teman-teman yang ada di forum malam ini. Bu Rana, Ya. kira-kira kalau file yang sudah Jadi terhapus kompos. itu bisa kembali Iya. Pak Ndak? Kalau pengalaman Gini, saya selama ini, Ada yang jadi kalau yang kompos, disorot. kalau dari yang di drive ya, kalau yang di drive sudah kita hapus, kemudian kita mau cari lagi, kita carinya di sini Pak, di trash ini, di sini. Ini kan file-file yang sudah pernah kita hapus. gimana Bu? File-file yang sudah pernah kita hapus munculnya di trash ini. Oh, Tersimpannya di sini. iya. Terima kasih Bu Ratna. Itu Bapak Ibu yang tadi yang tanya masalah yang terhapus itu ya. Ini tempatnya di sini, tempat sampah ini. Jadi kalau misalnya mau kita ambil lagi itu bisa. Kalau filenya penuh bagaimana Bu? Maksudnya filenya penuh? Itu kan ada 15 GB misalkan seperti itu ya yang belum di-upgrade. Filenya penuh. Sementara mau dikembalikan kan tidak bisa. Bahkan kita mau ngetik saya kan sudah agak bisa. Berarti kita pindah ke drive lain saja. Seperti yang tadi. Kita simpan di drive lain. Jadi kita pindah ke drive lain. Karena kan kalau kebetulan kalau yang Google biasa itu kan memang ada batasan penyimpanan ada hanya 15 saja, 15 giga. Nah, sementara yang saya pakai praktek ini yang dari Kemendikbud. Makanya di sini hanya tertulis penyimpanannya saja sejumlah 9,4 giga. Ini yang sudah terpakai, tetapi sampai kapan itu tidak ada batasannya. Beda dengan yang drive biasa. Kalau yang drive biasa kan nanti ada. Ini sebentar, saya buka drive saya yang biasa ya. Oke. Coba drive saya yang biasa dulu. Nah, ini bedanya. Kalau ini kan yang Google biasa itu ada 15 giga dan sudah terpakai 11 giga,7. Ini kalau yang Google biasa, jadi ada batasannya. Nah, sementara kalau yang drive ini tadi tidak ada, hanya terpakainya sudah 9 giga, tetapi sampai berapa tidak ada batasan. Itu Pak, bedanya. Terima kasih tambahannya Bu Rana. Terus kemudian Bu Rana tadi ada yang belum tersampaikan di spreadsheet. Jadi di Google Drive ini Bapak Ibu juga bisa menjadikan satu, misalkan ada beberapa form kegiatan itu mau dikumpulkan menjadi satu file di spreadsheet-nya. Buat di spreadsheet-nya buat ini Bu ke PPDB yang baru. Yang ini. Nah, Ini. PPDB. Yang spreadsheet-nya atau yang form-nya? Yang form, Google Form. Iya.
tinggal nanti Bapak Ibu di menu sampean Bu, di menu ini ya, di respon spreadsheet itu ya. Ya, Nah, itu kan ada 3 Bu, ada 3 anunya di pengaturan spreadsheet itu. ini bukan. Pengaturan. Nah, Oh, jadi nanti ya Bapak Ibu tinggal mau dijadikan satu itu, tinggal nanti spreadsheet-nya itu jangan yang baru, tetapi sheet-nya melanjutkan sheet, sehingga nanti bukan itu Bu, yang Excel itu Bu, yang Excel Bu. Oh ya, Excel. Ini tidak bisa karena satu anunya Bu, Google Form-nya satu Bu. Ini. Jadi kalau misalkan ada beberapa form ya, Ini ada kah, Pak? beberapa form, tetapi mau dijadikan satu di sini. Itu kan yang muncul satu sheet kan Bu ya, yang di bawah Bu. Iya. Nah, Bapak Ibu bisa menjadikan database dari beberapa form itu menjadi satu file ini. Nanti akan otomatis tertambahkan di sheet selanjutnya, seperti itu. Tetapi setiap kita buat form baru itu, ketika nyampe di spreadsheet, jangan membuat spreadsheet baru, tetapi melanjutkan sheet seperti itu. Itu karena tambahan sedikit. Ya. Pak Muin. Ya. Oke, ini pertanyaan, gimana cara menambahkan file scan, misalnya ijazah di Google Form? File scan, Bu. Iya, ya, ada kemudian file scan mau dimasukkan di Google Form. Scan itu berupa PDF Pak gambar, Bu. Jadi tinggal seperti di pengaturan, Bu. Di pengaturan itu ya bisa menambahkan gambar. Terus kemudian nanti yang muncul Ini kah? Yang dimaksud bukan? Bukan ini, Pak. Bukan ya? bukan di pengaturan, Bu. Yang ini. Ini. Nah. Di pengaturan gambar itu, Bu. Gimana, Pak? Ya. Ini sudah. Kan. Seperti dulu yang saya buat Google Form-nya Gelora itu, Bu, kan muncul ketika ngisi itu kan muncul header-nya itu. Itu bisa diganti gambar. Oh, yang untuk header-nya. Berarti ini temanya. Ini. Bukan. Nah, seperti itu. Itu bisa disesuaikan dengan gambar yang ada di komputer kita. Kalau misalkan mau ditambahkan ke kan ada juga ketika form ya, kita ngisi form diminta foto, upload foto seperti itu ya. Itu di kolom ini pertanyaannya tambahkan file itu, gambar itu. Ini. Ya itu. Ini, Pak, bukan. Ya. Ini juga bisa untuk tanda tangan dan lain sebagainya. Jadi ya. lengkap di sana Bapak Ibu. Ini pilihannya. Coba Bu, siapa tadi ya? Bu Maya ya? Maksudnya upload gimana yang ditanyakan? Pakai suara ya barangkali ya? Iya, saya kasih akses saja, Pak. Siapa ya? Bu Sinta Yustikasari. Sinta. Sinta, oke.
Sinta Yustika Sari. Kok tidak bisa ya? Saya unmute. Oh, sudah. Bu Sinta. Silakan Bu Sinta. Sudah saya beri akses untuk menanyakan langsung kepada presenter. Bu Sinta bisa bersuara, Bu? Itu mikrofonnya sudah diaktifkan. Silahkan Bu Sinta menanyakan langsung. Tadi yang sudah dijelaskan Pak Muin tadi bisa dari pengaturan, dari setting itu. Halo Bu Sinta. Bu Sinta masih adakah? Oh, ternyata Bu Sinta tidak bersuara, Bu. Kita lanjut ya. Iya. Oke, ini pertanyaan dari Ibu Suspatemawati. File saya tadi ada 3 bagian. Mau saya hapus 1 bagian di tengah, tetapi yang terhapus adalah bagian 2 dan bagian 3. Bagaimana mau memulihkannya kembali? Halo Pak Muin. Halo. Bu Ratna. Pak Muin. Pak Muin kok. Oh, Pak Muin. Di-unmute dulu Pak Muin mikrofonnya. Pak Muin, mikrofonnya mati. Halo. Oke. Pak Muin, ini pertanyaannya. Jika file ada 3 bagian, kemudian mau dihapus 1 yang tengah, tetapi yang terhapus ternyata bagian 2 dan bagian 3. Bagaimana mau memulihkannya kembali? Halo Pak Muin. Pak Muin, mikrofonnya mati Pak. Pak Muin, unmute dulu Pak. Pak Muin. Coba dijabri aja Bu Reni. Sebentar. Sebentar nih Bapak Ibu. Mungkin saya hanya membantu menjawab. Sebenarnya meskipun Bu Ratna dengar suara saya? Bu Ratna? Bu Ratna? Saya hanya membantu menjawab. Di situ kalau misalnya ada yang sudah terhapus, Bu Ratnanya live ya. Sebenarnya Bu Ratnanya live. Ada di situ yang di sebelah kanan atas itu ada titik 3. Silakan diklik di situ, nanti kita bisa undo. Jadi kalau misalnya sama dengan apa? Kalau kita Word atau Excel bisa undo atau redo. Di situ di titik 3 ada opsinya. Jadi kita bisa mengembalikan yang salah menghapus tadi. Pak Muin bisa dengar suara? Bu Ratna. Bu Ratnanya live, nggak tahu. Mungkin sinyalnya. Halo. Dilanjut Bu Reni. Mana tadi Bu? Pak Muin, tadi ada pertanyaan. Ini ada file dia punya 3 bagian file, kemudian mau dihapus yang tengah. Ternyata bagian 2 dan 3 itu terhapus semua. Gimana cara memulihkannya kembali? Jadi Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu itu mau menghapus atau pastikan kolom yang aktif itu yang akan dihapus. Ketika keliru itu bagaimana? Sepertinya sudah harus ini Bu, jadi dihapus semua, otomatis ngulang dari awal ketiknya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Muin. Berarti harus ngetik dari awal ya Pak ya? Jadi harus hati-hati karena di ini ketika kita mau memproses sebuah
teks atau file apa di Google Form itu, pastikan yang ketika diklik kolomnya itu kan merah. Jadi itu yang akan terproses seperti itu, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Muin. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Suspa Temawati lagi. Nah, saya buka di Trust yang ada hanya satu bagian saja. Mohon solusinya. Berarti yang menghapus tadi ya, bagian yang terhapus tadi kan tersimpan di Trust. Nah, ini ternyata ada hanya satu bagian saja. Kemungkinan yang nggak ada di Trust itu file yang file yang ini Google Form atau apa Bu yang saya tanyakan? Artinya begini, file di Trust tadi itu kan tempat sampah. Ketika file itu betul-betul sudah dihapus, maka akan masuk ke sana. Ketika di sana tidak ada, harusnya kan ada di drive-nya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Muin. Jadi, Ibu, kalau di Trust tidak ada, berarti masih ada di Drive, masih tersimpan di Drive, tidak terhapus. Oke, berikutnya dari Bu Dwi Nuryanti dari Bogor. Nah, kalau mau memasukkan foto atau file video untuk membuat satu folder di Google Drive, bagaimana caranya? Memasukkan foto, file video untuk dibuat satu folder di Google Drive. Jadi dalam satu folder itu, satu folder di Google Drive itu sama persis dengan folder yang ada di komputer Bapak Ibu. Sehingga ketika kita bicara folder, maka folder tersebut bisa kita gunakan untuk menyimpan beberapa file. Baik itu file yang berupa gambar, file yang berupa dokumen, ataupun video. Prosesnya bagaimana? Tambahkan file, maka nanti kita arahkan video tersebut. Jadi tambahkannya satu-satu file video, terus kemudian Word-nya, tetapi sampai klik kanannya itu dalam folder yang sama. Jangan kemudian Bapak Ibu di Google Drive-nya itu ada 2 folder. Namun kita yang diklik foldernya berbeda, maka nanti arahnya juga berbeda seperti itu. Fokus kepada satu folder ketika kita akan menyimpan beberapa file itu dalam folder tersebut. Terima kasih. Ada lagi Bu? Oke, terima kasih Pak Muin. Ini ada untuk menyimpan file lebih efektif mana antara Drive dan Google Cloud? Google Drive sama Google Cloud. Oke. Aduh ini ya, Google Drive, Google Cloud itu sama ini Bu. Ya. Saya nggak pernah menggunakan cloud. Sama, Pak. Google Drive itu adalah cloud yang disediakan oleh Google, sehingga kalau menurut saya sama. Tinggal bagaimana kita itu posisi drive kita itu berapa GB-nya. Ketika kita butuh yang banyak sampai 1 tera misalkan, maka kita harus mengupgrade kepada yang lebih tinggi seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Ini ada lagi, apakah di Google Drive atau itu file tersimpan otomatis dan permanen? Ya, permanen. Dan sudah terjamin keamanannya. Oke, terima kasih. Namun Bapak Ibu jangan lupa untuk mengatur settingannya. File yang bersifat pribadi jangan sampai Bapak Ibu meng-share linknya kepada orang lain. Kalaupun terpaksa meng-share, dilihat dulu tujuannya apa. Kalau misalkan tujuannya untuk sebatas menunjukkan, maka di setting hanya melihat saja. Kalau nanti settingannya Bapak Ibu lupa, bisa mengedit
responnya, maka nanti orang lain juga bisa merubah file Bapak Ibu, bisa nanti berubah filenya dan lain sebagainya. Karena ketika kita bicara Word atau file dokumen di dalam Drive, ketika dibuka dan diedit, maka itu kan otomatis tersimpannya yang terakhir seperti itu. Oke, terima kasih Pak Muin. Jadi hati-hati ya, drive-nya jangan dibagikan sebagai editor. Jadi bagikan hanya boleh melihat. Oke, ini pertanyaan dari Bu Dia. Bagaimana caranya memindah file dari drive satu ke drive yang lain? Karena beda akun. Soalnya drive pribadi mau penuh dan sebagian mau dipindahkan file-file penting ke drive tanpa batas, misalnya akun belajar ID. Tadi sudah terjawab ya. Jadi linknya itu Bu, linknya di-share dan masukkan ke drive yang baru yang tanpa batas. Otomatis, namun yang tetap ada ya, yang di drive yang lama tetap ada. Hanya tersimpan di 2 saja. Teman bisa melihat kapanpun dan tidak kehilangan file seperti itu. Oke, terima kasih. Atau mungkin Pak Muin. bisa saya praktekkan Pak Muin. Bisa. Halo. Coba Bisa Bu Ratna dipraktekkan. di ini. Iya. Tadi yang tanya ya, bisa dipraktekkan Bu Ratna. Iya. Jadi ini dari drive Google biasa ya. Saya pindah ke sini, ke drive saya yang unlimited atau yang dari Kemendikbud. Begitukah Pak? Ya. Oke. Oke. Saya pindah file atau folder yang dipindah Pak? File? Folder kan itu kan tadi katanya banyak sehingga agak cukup. Folder aja sudah Bu. Ya, folder. Yang jelas prosesnya sama. Tinggal kalau misalkan file yang diklik kanan adalah filenya. Kalau misalkan folder ya folder, atau video ya video, seperti itu Bapak Ibu. Berarti bagaimana ini saya klik dulu, saya bagi dengan Folder gitu. aja sudah Bu. Iya. Atau yang file aja biar enggak lama. Gitu. Folder dan file sebenarnya sama. Ini kita klik. Kita buat berbagi Pak ya. Benar. Kita buat berbagi berarti yang kita berikan atau ini kita linknya kita berikan ke Google yang unlimited. Yang satunya Bu. Iya. Akun yang ini. Ya, berarti yang saya berikan yang ini. Kan ini dari yang Google saya biasa, saya pindah ke sini. Kita kirim. Sekaligus coba sampean buka yang Bu, yang barusan dikirim itu. Nah, ini. Tadi yang saya kirim apa tadi Pak? Tadi yang saya kirim tadi. Oh ini ya mungkin. Coba. Oh pindah ke email tadi Pak ya. Terus tinggal ambilnya di email. Oh, yang di drive itu kan bisa Bapak Ibu download kapanpun, sehingga bisa di-download kemudian di-upload kembali di drive yang baru seperti itu. Ini yang Bu Diah ya, Bu Ratna jenengan sudah menggunakan ini akun belajar.id. Yang ini tadi yang saya pakai praktek ini kan yang punya yang unlimited ini. Belajar ID itu ya. Oh iya. Kalau yang ini sama persis ya berarti ya penggunaannya dengan Google Drive yang sama. biasa ya. Soalnya saya belum punya. Belum pernah menggunakan itu. Pak Muin, saya nambahkan, jadi kalau dari drive yang biasa disimpan ke akun ID itu nanti
juga sama bisa dibuka di drive-nya akun ID. Oke, Bu. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sederhana sekali kita memanfaatkan Google Drive ini semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke, tadi Bapak Saleh ya, Bapak Saleh tadi sempat raise hand tapi kok turun lagi ya. Bapak Saleh jadi bertanya kalau Bapak Saleh, Bu Ratna, coba Bapak Saleh di unmute Bu. Ya. Kok saya? Sebentar. Toh. Oh, Bu Endang. Bu Endang. Bu Endang, Bapak Saleh itu di unmute tadi kayaknya dia raise hand. Saleh. Bapak Saleh Lebeharia. Ya. Ya, Ibu. Baik. Ini Tes. tadi nggak saya itu ya Pak Muhammad Amin Asiantoro. Pak Amin, mohon maaf ya tadi kita agak menyiapkan materi karena langsung praktek sehingga nanti akan kami share link rekamannya. Tinggal ini minta linknya Pak Muhammad Amin ini sudah tergabung di grupnya Gelora Jatim apa belum? Kalau belum coba catat nomornya Bu Ratna. Bu Ratna ya, dia nanti jenengan kasih ininya Bu. Rekamannya. Sudah Pak. Untuk rekaman nanti Pak Amin sudah gabung di Gelora. Pak Amin, iya. Oh sudah ada ya Bu ya. Oke ditunggu aja Bu ya Pak Amin ya nanti di grup. Rekaman nanti akan dikirim ke grup Gelora Jatim. Bu Reni, Pak Saleh sudah saya unmute. Oke, ya. Pak Saleh. Halo ya, Pak Saleh. Pak. Oke, silakan Pak Saleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Pak, yang ingin saya tanyakan di sini Pak, ada 2 pertanyaan Pak. Pertanyaan yang pertama Pak, untuk Google Formulir ini Pak, adakah kira-kira Pak add-on untuk men-save pekerjaan Pak untuk siswa Pak? Kan apabila dia kerja Pak, misalnya dia kerja, tiba-tiba lampunya mati atau bagaimana Pak? Itu kan kalau diulang kan dia harus ini memulai dari ulang begitu Pak. Kira-kira ada add-on-nya apa tidak Pak? Kemudian Pak yang kedua Pak, ini bagaimana cara kita Pak kira-kira memindahkan file yang dibagikan oleh orang Pak pada Google Drive kita Pak. Itu saja Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bapak Saleh. Oke, Pak Muin, itu tadi 2 pertanyaan. Yang pertama tadi ketika siswanya menggunakan ya di Google Drive tahu-tahu mati gitu. Kemudian yang kedua tadi cara membuka file yang tadi berbagi link di Google Drive. Oke, silahkan Bapak Muin dijawab pertanyaannya Bapak Saleh. Halo Pak Muin. Pak Muin, mikrofonnya di unmute Pak Muin. Halo Pak Muin. Pak Muin. Halo Pak Muin, mikrofonnya di unmute Pak. Bu Reni. Halo, ya, mungkin okay. Sambil nunggu Pak Muin, mungkin saya bisa bantu ya.
bantu jawab, Pak. Tadi kan Bapaknya tanya kalau tiba-tiba lampu mati pas kita sedang kerja. Nah, Oh sebenarnya iya Bu, silakan. iya, sebenarnya kalau kita bekerja di Google Drive ini kan kita online. Jadi akan tersimpan secara otomatis. Kita tidak perlu bingung-bingung harus ngetik ulang. Ya, monggo, Bu. Maka, halo? Halo, Bu Reni? Ya. Bisa didengar ya suara saya? Halo? Bu Endang? Iya, Bu Ratna. Suara saya Bisa jelas. Oke. Halo, Bu Ratna. Oke. Jadi kalau tadi Bapaknya bilang tiba-tiba bekerja, kemudian Jelas, Bu. ya kemudian listriknya mati atau laptopnya mati, maka kalau kita bekerja di Drive, Iya. ya, kita secara online, maka akan tersimpan secara otomatis. Jadi kita tidak usah bingung-bingung mencari atau mengetik ulang. Jadi sudah tersimpan secara otomatis. Kemudian yang kedua tadi, kalau tidak salah tangkap, saya tadi pertanyaannya adalah cara mengambil file dari teman yang berbagi ke kita. Itu kalau saya, pengalaman saya biasanya pengalaman saya dari misalnya kita dapat dari orang lain ya, kita dapat dari orang lain, itu biasanya saya biar nanti tidak mengganggu di yang memberi kita, itu biasanya saya buatkan folder baru. Jadi saya buatkan folder baru, kemudian yang file dari teman kita itu saya copy, Pak. Saya copy, kemudian saya masukkan ke folder yang baru saja kita buat di Drive. Itu Pak pengalaman yang pernah saya lakukan apabila ada teman yang berbagi ke kita. Jadi saya buatkan folder tersendiri. Jadi Bapak Saleh, kalau kita kerja di Drive itu akan tersimpan otomatis. Jadi meskipun ada listrik padam, karena kita punya akses dari teman yang ngirimi kita bisa. Ibu cek untuk pertanyaan yang pertama tadi Bu. Kita. Ini yang siswa Ibu. Tadi Bu Ratna bisa dibuatkan folder. Iya Pak Saleh. Yang pertama tadi Bu, itu maksud saya di sini untuk siswa Bu. Ketika siswa ada kerja Bu, kadang-kadang kan lampu mati. Terus kalau dia ulang Bu, dia kerja dari ulang Bu. Kira-kira ada add-ons ini yang bisa men-save begitu Bu, supaya dia tidak mengulang, misalnya dia harus kerja ulang dari nomor 1 lagi begitu Bu. Kalau siswa kerjanya online atau offline Pak? Online Bu, online maksudnya dia. Kalau online di Drive tetap tersimpan Pak, tidak hilang kok. Melalui ini Bu, Google Form ya Pak? Google Form. Ya Bapak, kalau Google Form dia harus ngerjakan ulang Bapak. Oh, ngerjakan soal maksudnya? Iya, kalau ngerjakan soal pas pemadaman harus ulang. Oh iya. Ngerjakan ulang lagi. Saya pikir karena tidak tersimpan kalau itu. Saya pikir ngetik. Ya maksud saya itu Bu, kira-kira ada add-on begitu Bu, untuk dia bisa men-save begitu Bu. Tidak bisa. Kalau Google Form tidak bisa. Ya. Oke, Bapak Saleh. Jadi kalau Google Form itu tidak bisa tersimpan otomatis Bapak. Jadi kita harus menyelesaikan sampai selesai. Kalau tidak, misalnya tinggal akhir gitu, tahu-tahu pemadaman, maka kita harus mengerjakan ulang. Oh, gitu ya. Iya, Ibu ya. Oke. Oke, terima kasih Bapak Saleh. Ya, ada pertanyaankah lagi? Silakan kalau ada pertanyaan lagi.
Oke, Bu Dia, untuk Google Drive yang tadi dibagi bisa nanti Ibu buka di drive-nya, kemudian bisa di-download, kemudian disimpan Ibu. Halo Bu, Pak Muin? Pak Muin bisa, mikrofonnya bisa nyala lagi? Oh, Pak Muin terlempar. Halo Bu Ratna? Iya, G. iya masih monitor saya. Ya, Pak Muin terlempar. Mungkin terlempar. Masih ada pertanyaan kah? Ini ada dari Pak Puspo. Pak Puspo. Ini resen Pak Puspo. Pertanyaannya Bu? Itu resen Bu, bisa di yang Pak yang Puspo. open mic-nya Bu Endang. Iya. Bu Yang bisa open Endang. mic-nya kan Bu Endang. Bu Endang. Sampun, Ini sudah sampun, dibuka. sudah. Pak Puspo, silakan Pak Puspo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Bu Reni. Ketemu lagi Mbak Ratna. Iya Pak. Enggak, saya nambahkan itu tadi. Itu kalau Google Form, kalau form memang itu kan terakhirnya harus submit atau mengirim. Nah, itu kalau nggak terkirim ya berarti belum selesai. Ya belum selesai. Kalau mati berarti ya nggak tersimpan karena mereka webnya itu indikasi atau terkonek kalau sudah bisa tersimpan jika sudah mengirim. Kalau belum ya berarti harus mengulang lagi. Ya inilah kalau kita online seperti itu. Itu aja Mbak Ratna, nambahkan berarti itu memang nggak bisa itu. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Puspo. Ya, di sini ada pertanyaan dari Bapak Zusmar dari Kepri. Wah, jauh sekali nih. Apakah file di drive bisa dihapus permanen? Bagaimana caranya? Bu Ratna? Ya. Kalau file di drive, selama ini yang saya tahu ya, pengalaman saya biasanya saya klik langsung remove saja. Biasanya masuknya ke trash as ini. Cuman di sini bertahannya berapa lama saya kok enggak pernah ngecek. Saya enggak pernah ngecek sampai apakah itu nanti bisa hilang permanen ataukah hanya tersimpan di situ. Hanya saja memang pernah saya kerja, kemudian sudah terlanjur saya buang, saya butuhkan, ternyata saya cari di situ masih ada. Cuman kalau hapus permanen saya kok belum pernah tahu. Mungkin dari Bu Endang atau Bu Reni punya pengalaman? Biasanya kalau mau dihapus permanen itu kalau di trustnya sudah dihapus, berarti sudah tidak ada di drive-nya. Tapi kalau selama kita hanya hapus seperti ini, itu di trust masih ada. Selama yang di trust atau di tempat sampahnya belum kita hapus. Masih belum kita hapus. Oh, ini ada Bu. Ini loh. Ada item interest are deleted forever after 30 days. Berarti setelah 30 hari, berarti ini bertahan 1 bulan. 1 bulan saja. Yang di trace itu hanya 1 bulan. Iya. Setelah itu akan terbalas secara otomatis. Iya, di trace. Iya, otomatis. Ini loh, ada keterangannya. Ini kan yang aturan terbaru. Kalau dulu kan tetap di trace, tapi kalau sekarang setelah di trace 30 hari akan terdelete otomatis. Oh. Ya, itu tadi ada. Oke, terima kasih Bu. Jadi Bapak Zusmar, file yang di drive itu kalau kita hapus akan di trust. Kalau di trust itu kita hapus juga,
itu akan terhapus permanen dan itu bertahan cuma 30 hari. Tapi kalau misalnya sebelum 30 hari bisa kita panggil ulang. Itu Bapak Zusmar. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Ini yang recent sudah tidak ada ya. Oke, masih adakah Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Silahkan. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Ibu. Baik di kolom chat maupun yang recent. Pak, Oh, ini Bu, ini ada, sudah ada masuk. Bu. Oh Dari iya, Bapak. Mas Rah. Bu, ini ada Bu. Nggih, monggo. Ya. Di mana letak perbedaan antara Google Drive dengan formulir dengan Office 365 yang form? Di Office 365 itu biasanya kan kita juga bisa buat form, Bu. Nah, ini banyak kalau Google Form yang ada di Drive dengan form yang ada di Office 365. Nah, ini Bu Reni yang mau jawab? Bu Endang? Monggo, enggak Halo? apa-apa. Enggak apa-apa Bu karena Endang? Pak, enggak apa-apa, Bu. Kalau Karena Pak Muinnya belum sebenarnya masuk. Iya, ya. Pak Muin belum Dua-duanya sebenarnya kita sama. Iya. Ya, Bu Endang? Ya. Halo? Ya, Dilanjut. ya betul, Bu. Ya, Bu. Oke, sebenarnya dua-duanya sama. Kalau kita lihat di Google Form itu kan ada, sebentar, kalau di Google Form ya, itu kan kita bisa membuat soal dan membuat angket. Jadi kalau di sini di pengaturan, nah ini punya saya juga lemot. Bentar. Laptop saya juga macet ini. Halo Bu Endang. Di pengaturan Bapak Ibu, kalau ini kita klik general, hilang lagi. Kalau kita klik general, maka di sini nanti siswa tidak bisa mengerjakan. Jadi ini sifatnya hanya untuk angket saja, tidak ada skor. Tapi kalau kita buat kuis, maka kita nanti bisa memberikan skor untuk soal. Jadi ini bisa kita gunakan untuk soal. Nah, sedangkan kalau di Microsoft itu sama juga. Jadi yang formnya di Microsoft itu sama juga seperti itu. Jadi juga bisa digunakan untuk angket, bisa juga digunakan untuk apa? Untuk soal. Hanya bedanya kalau ya memang ada sedikit beda. Jadi kalau di sini di apa itu Google Form ya, di Google Form itu kalau soal itu kita bisa pakai section. Tetapi kalau di Microsoft itu kita nggak bisa pakai section. Jadi masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Nah kalau misalnya di Google Form itu nggak bisa misalnya dari satu soal kemudian meloncat, misalnya ada pilihan gitu ya, atau ada angket, kita buat angket misalnya kalau dia misalnya jenis kelamin laki-laki, hobinya apa? Hobinya misalnya kalau laki-laki kan bola dan lain sebagainya itu, kalau perempuan misalnya hobinya masak dan lain sebagainya. Nah, kalau di Google Form yang ini tidak bisa kita loncat begitu ke pertanyaan berikutnya, tetapi kalau di Microsoft itu bisa. Jadi misalnya kalau dia milih laki-laki, nanti kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, berarti nanti pilihannya untuk hobinya bola dan lain sebagainya. Untuk perempuan pilihannya misalnya masak dan lain sebagainya itu bisa, tetapi kalau di Google Form tidak bisa. Itu yang saya tahu perbedaan antara Google Form dan Microsoft Form. Iya. Oke, terima kasih Bu Ratna. Silakan, adakah pertanyaan lagi? Tapi dua-duanya asik kok. Iya. Kalau yang Microsoft malah ada yang untuk matematika juga itu.
Mungkin Bu Ratna bisa share screen Yang yang untuk buat soal 365. matematika juga. 365. Iya. Sebentar. Semoga Tutupnya dulu jaringannya satu. tidak lemot. Atau mungkin yang sudah tidak Ya, dipakai semoga ditutup saja. dulu aja. Oke. Langsung ke formnya ya. Tadi yang ditanyakan form ya? Ya, nggih Bu. Ini sama. Jadi ada sama. Satu ada kuis dan form. Jadi kalau yang ini untuk soal, kalau yang ini untuk angket. Angket. Iya. Kalau di Google tadi, di sini tadi kan pilihannya ada di pengaturan. Di pengaturan tadi ya. Di pengaturan tadi. Kalau ini. Terus Bu Endang, gimana? Iya Bu, mungkin itu coba dibuka aja mungkin. Masuk ke yang soal form-formnya aja, yang mana? yang form online. Soal. Yang sudah jadi Bu. Yang sudah jadi aja enggak apa-apa. Loading Bu Endang. Sama sih sebenarnya. Ini untuk yang pilihan ganda. Sudah Bu Endang? Ya, Bu. Halo? Sudah toh? Ampun Bu. Oke. Tadi kan yang apa bedanya antara Google sama Microsoft toh? Oke. Oke, jadi antara Microsoft dan yang Form yang di Microsoft sama yang di Google Form itu hampir sama. Tapi kalau di Google Form itu ada di pengaturan untuk dijadikan kuis. Tapi kalau yang di Office 365 itu sudah sendiri-sendiri. Jadi kita tinggal membuat kuis, kemudian yang satunya adalah membuat form untuk yang pernyataan. Oke, itu jawaban untuk Bapak apa Ibu ini ya, Mas Trah. Oh, ini Ya, Bu Reni. Ada tambahan informasi dari Bu Maya. Jadi kalau di Google Form ya. Di Google Form sama Microsoft Form. Kalau Microsoft Form itu bisa atur waktu langsung. Jadi untuk ngatur waktunya langsung. Tetapi kalau di Google Form, pengaturan waktunya ada di limiter. Jadi kita pakai add-on. Jadi add-onnya kita nyalakan. Kemudian untuk Microsoft Form bisa ketik matematika. Sedangkan untuk Google Form tidak bisa, jadi harus pakai gambar itu. Biasanya kan kita buat dulu, kalau yang guru matematika itu biasanya buat dulu, terus di screenshot gitu. Di screenshot, snipping tool. Iya, di screenshot, ya snipping tool terus baru ditaruh di situ. Tapi kalau yang yang Microsoft itu kan bisa, ada untuk matematikanya. Ada rumusnya kayak equation itu. Ya. Di sini loh. Ini ada math. Jadi untuk matematika ada di sini. Kalau tadi yang saya maksudkan misalnya pertanyaan loncat itu kita pakai add branching ini.
Sudah, enggak ada lagi, Bu? Sudah, Bu. Oke, link daftar hadir ada di kolom chat. Iya. Silahkan Bapak Ibu yang yang belum isi presensi ada di kolom chat untuk panelis. Ya, masihkah ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini masih ada waktu, ini masih 20.40. Kalau masih ada pertanyaan. Kayaknya sudah ada pertanyaan, Bu. Oh, ini ada. Ini ada yang barusan resen. Ada Ibu, siapa ini? Bu Edawati Marzuki. Bu Endang, Bu Edawati Marzuki, mikrofonnya di-unmute, Bu Endang. Iya. Bu Endang. Monggo Bapak Ibu, itu link presensi sudah di-share ulang. Bu Endang, sudah saya unmute. Oke. Bu, Endang, Bu Edawati Marzuki. Bu Endang Edawati. Edawati Marzuki, atasnya Bu Endang. Oh, ini. Oke, Ibu Edawati, itu mikrofonnya sudah di-unmute. Silakan kalau mau bertanya. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Edawati dari mana, Ibu? Dari Palu, Sulawesi Tengah. Oh, dari Palu. Oke, dari Sulawesi. Silakan, Ibu. Ya, mau tanya nih, kalau ini di Google Drive itu ada beberapa file, kita mau jadikan satu folder, gimana caranya ya? Halo. Oke, file dijadikan satu folder. Sepertinya tadi sudah dijawab ya. Jadikan satu folder berarti buat folder baru dari Google Drive. Ya. Saya praktekkan ya. Iya, dipraktekkan Bu Ratna. Ini saya ulangi lagi. Berarti kan kita buka folder baru atau buat folder baru. Kita klik ini, langsung kita klik folder saja. Kemudian beri nama. Kita create. Ya. Nah, sudah muncul ini, baru ini. Nah, kalau kita mau mindahkan file yang ada, dipindah ke sini, bisa saja Bu, ini kita blok. Kita blok, langsung kita tarik ke sini. Oh iya ya. Ini. Nanti langsung masuk ke situ. Iya. Terus terbuka. Nah, ini sudah masuk 3 ini di folder baru tadi. Oh iya, makasih. Iya. Atau kalau kita enggak mau pakai itu, bisa juga kita klik kanan. Itu kan kita move, kita pakai move. Kita klik move, kita mau pindah kemana. Misalnya ini kita klik move. Nah, ini kan ada petunjuk My Drive. Drive yang bagian mana? Misalnya mau ditaruh sini, kita klik ini saja, nanti di bawah sendiri nanti ini. Nah, ini ada move, langsung kita klik, dia pindah sendiri ke situ. Oh iya. Begitu, Ibu? Ya, makasih Bu, makasih. Iya, ya sama-sama. Oke. Ini tadi ada pertanyaan dari Bu Nyoman. Ini tadi juga sudah dijawab ya. Mungkin Bu Ratna bisa
praktekkan lagi cara memindahkan file atau folder yang beda akun. Memindahkan file yang tadi beda akun, Bu. bentar ini File atau folder yang beda akun. bentar, akun saya kan cuma satu. Yang tadi ke belajar itu loh, Bu, ya. Bentar. Ini kan kalau saya ngeklik ini dia apa ya? Saya mau tambah di sini enggak bisa. Ketutup apa ini loh? Ketutup apa? Ini. Mau nambah lagi. Mungkin ini ditutup dulu, Bu, yang Mana tutup? Yang ini ya? 365. Oh, udah. Ini sudah. Kita buka dulu. Memindahkan folder dari akun yang beda, Bu, dari beda akun. Dari Gmail ke akun Belajar ID dah. Sebentar. Oh, yang tak pindah ini. Ini kan foldernya ke ini ya. Bu, ini yang masih muncul Microsoft yang 365. Enggak, itu sudah saya sudah. Masih 365, Bu Retno. Lagi buka yang baru. Sudah nyala? Ada, Bu, udah kelihatan ini. Ada Sudah. drive G. Nah, tadi yang saya lakukan adalah yang expli ini saya bagi ke ini, saya share ke punya saya yang di Kemendikbud. Jadi saya dengan ini. Dan ini saya pilih editor supaya bisa merubah nanti. Nah, ini yang cari dulu yang baru tadi. Apa ya tadi? Expli ya. Mana Bu Endang tadi? Tadi judulnya apa, Bu? Tadi apa tadi? Kayak expli tuh tadi. Oh, enggak ada ya? Coba cari judul yang mudah aja, Bu, biar enggak lupa. Iya. File aja, Bu, dah, Bu. File ya, file aja. Ini ya. Iya. Itu dah ya, Bu. Ini ya. Ya. Ini ya, share ya. Ya. Share ke sorry. Ini Belajar ID. Enggak, ini saya buka dua kan. Dulu, saya lihatnya dulu. Ini loh. Ini aja ini. Pindahin. Foto ini ya. Bagi link yang atas toh. Oke. Kita bagi ke sini. Oke. Bener kah sini? Ya, Bu, betul send itu. Kirim. Ke email tadi, enggak ke drive tuh. Kenapa enggak masuk Bu Reni? Ini yang unlimited, enggak masuk. Apa tadi yang saya share kok udah ada? Oh, ini ada folder. Tadi yang. Nah, ini sudah masuk ke sini.
Jadi masih butuh waktu Bu masuknya tadi Bu. Enggak, gini, kalau kita mau pindah dari akun lama ke akun baru, kalau saya ini, tadi kan ini saya klik toh, ini klik, kemudian saya share ke akun saya yang baru, yang ini, yang bawah. Kemudian selesai, tadi kan masuknya ke sini, di akun baru. Nah ini biasanya saya tidak mau langsung saya yang di sana saya enggak, ini langsung ini saya buatkan rumah baru. Jadi di sini saya buat lagi folder. Saya buatkan folder rumah baru. Kemudian yang explicit tadi itu saya copy. Jadi tidak langsung saya ambil. Jadi ini saya buat salinan dulu. Karena saya takut nanti kalau biasanya kan takutnya nanti langsung hilang. Ini biasanya saya buat salinan dulu. Jadi saya make a copy. Jadi ini saya buka karena ini folder. Jadi harus dibuka semuanya. Baru dimasukkan ke sini tadi. Dimasukkan ke yang baru tadi. Yang baru kita buat tadi. Folder baru. Jadi kan ini masih di share with me. Karena berbagi tuh tadi. Berbagi dari folder yang lama ke folder baru. Nah ini saya buka, itu enggak langsung saya ambil, takutnya nanti yang sana juga hilang. Jadi ini saya copy dulu, jadi make a copy dulu, baru nanti, jadi ini. Misalnya ini saja contoh, kalau saya biasanya gitu, ini saya make a copy, kemudian yang kopiannya ini saya pindahkan ke drive yang baru saya buat tadi. Ini move to, mana ya move to ini. Pindah ke my drive. Nah, pindah ke baru. Baru ya tadi Bu Reni ya, saya buatnya tadi. Oh, rumah baru, sorry. Nah, pindah ke sini. Move. Nah, kalau ini berarti kan sudah pindah ke drive kita, rumah baru. Nah, jadi kalau saya gitu, supaya tadi takutnya nanti apa yang di sana nanti hilang. Nah, biar kita aman, kita buatkan rumah baru dulu, kemudian tadi kita make a copy, baru pindah ke sini. Nah, kalau memang sudah benar-benar aman, baru yang tadi yang lama itu dihapus. Jadi yang dari akun lama dihapus. Kalau saya begitu, Bu. Iya, Bu. Ini ada tambahan dari Pak Puspo. Jadi bisa masuk ke email kita, katanya gitu. Oke, satu penanya lagi ya, dari Bapak Yuliantoro. Bu Endang, Bapak Yuliantoro itu rasen di unmute nggih? Penanya terakhir. Bu? Sudah, Bu. Oke, Pak Yuliantoro silakan, Pak. Baik, selamat malam Ibu. Saya Yuliantoro, saya Yuliantoro dari SMP Kapanti Parama Pandaan, mau bertanya Bu. Nggih, monggo Bapak. Untuk yang di akun belajar ID itu kan ada share drive atau drive bersama, itu penggunaannya bagaimana ya? Kalau ini? Iya, betul. Ini berarti kita mau buat, jadi kita mau kerja dengan orang lain. Jadi katakanlah misalnya kita punya MGMP. Kita punya MGMP, kemudian kita ingin membuat untuk drive kita ini supaya bisa kita pakai untuk bekerja sama-sama dengan teman-teman satu MGMP misalnya, maka kita buatnya di sini, share drive ini. Ini ada tulisannya, a place for teamwork. Begini Bu, ini kan saat ini mau ujian. Maksud saya begini, kalau seandainya kita anggap saja kita ada sebentar lagi kan PAT itu Bu ya. Kemudian kita mau buat
ujian melalui Google Form. Nah, berarti kita bisa menggunakan ini, Bu. Sehingga dalam satu sekolah itu kita bisa membuka drive, tetapi tidak membuka file milik pribadi kita. Apakah seperti itu? Iya, jadi bisa dipakai sama-sama. Berarti ini kalau kita menggunakan yang drive bersama ini, berarti Bapak Ibu yang lain itu tidak bisa melihat file-file kita atau masih bisa melihat file yang justru bisa. Bisanya ya yang kita share saja, Pak. Oh, yang di-share saja. Iya, yang drive file-file yang lain ya enggak akan bisa dilihat oleh orang lain kecuali kita share. Berarti misalnya kami mau membuat ulangan atau ujian itu yang bisa dilihat itu yang kalau kita lihat yang dipakai di share drive, berarti ini hanya form-form atau pekerjaan yang share saja, nggih? Bukan? Iya, betul. Betul, yang share saja. Yang lainnya tetap aman. Oke, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Yuliantoro. Jadi Bapak Ibu, jadi di Google di akun ID itu kita bisa gunakan bareng-bareng ya, tetapi di share apa tadi? Share apa, Bu? Ini. Iya ya. Kalau kita mau kerja dengan teman satu tim, kita masuknya ke sini. Share drive ya? Iya. Kita create a share drive. Berarti ini nanti bisa dipakai untuk satu tim yang kita katakanlah misalnya seperti MGMP atau apa. Jadi nanti semuanya bisa bekerja sama di sini. Jadi kita sebagai pembuat nanti kita share ke orang lain. Seperti kebetulan di tempat saya, kalau ini saya beri contoh ya, di tempat saya itu ada koordinator mapel itu membuatnya ya juga di share drive tadi ya, di share drive tadi kemudian di share ke kami. Ini sebentar saya contohkan. Nah, jadi kami bekerja bersama-sama dengan beberapa Bapak Ibu guru di sini. Jadi nanti siapa yang pas hari itu bertugas itu mengerjakannya di sini. Nah, ini jadi ada kelas 7, kelas 8 ini yang mengisi kami secara bergantian mengisi materi di sini. Nanti jadi siapapun bisa melihat atau kalau katakanlah kan anak-anak selesai mengerjakan, kita tidak usah menunggu teman untuk memberi kita hasilnya, tapi kita bisa langsung ambil responnya di sini. Begitu, Bapak. Oh, satu lagi, Bu. Oke, silakan, Pak. Apakah ini untuk kalau ada guru yang tidak mempunyai belajar ID bisa join tidak, Bu? Akunnya ya? Iya. Gimana ya? Kalau katakanlah misalnya gini, kita share-nya itu ke siapapun, saya kira bisa, Pak. Oh. Kan ada berbagi dengan orang-orang tertentu, tetapi ada juga kita bisa berbagi dengan orang di luar akun yang sama. Biasanya kan gitu. Kan di situ ada pilihannya hanya lihat saja atau bisa edit, kan begitu. Editor itu, Bu, Oke. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Ratna. Jadi untuk di akun ID kita bisa menggunakan bareng-bareng, meskipun itu nanti yang gabung bukan tidak memiliki akun ID itu bisa. Tapi caranya itu tadi ya. di open. Iya, oke. Jadi Bapak Ibu yang belum punya akun ID nanti bisa operatornya itu yang buka untuk akun ID karena semua sekolah, semua guru dan siswa sudah difasilitasi untuk akun ID. Dan ini dibatasi sampai bulan Juni. Nanti setelah Juni yang tidak terpakai nanti akan terhapus, tapi yang dipakai akan dilanjut. Jadi silakan Bapak Ibu buka akun ID-nya
jadi operator yang bisa buka. Oke, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 1 menit, maka untuk materi hari ini pemanfaatan Google Drive sebagai penunjang kesekretariatan kita akhiri sampai di sini. Jadi untuk pemanfaatan Google Drive itu tadi bisa untuk Google Form, kemudian ada Google Sheet, ada Google Doc. Jadi kita bisa menggunakan akun ID, akun belajar ID, ataupun akun Google yang kita pakai. Bedanya di akun ID itu file kita akan tersimpan dalam penyimpanan yang cukup besar dibanding dengan Google di akun Google kita. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Semoga hari ini untuk pemanfaatan Google Drive dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir pada sesi malam ini. Kami sebagai moderator mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Dan kita juga mohon maaf kalau pemateri terlempar dari room. Jadi kita ada moderator, ada host yang membantu menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Oke, saya serahkan kembali kepada host, kepada Bu Endang. Monggo Bu Endang. Terima kasih kepada Bu Reni, terima kasih kepada Bu Ratna yang sudah setia mendampingi sampai berakhirnya sesi edisi Gelora Jatim ke-23 ya. Terima kasih Bapak Ibu yang masih setia bergabung. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga kedepannya kita bisa lebih efisien mengelola tentang file-file kita di Google Drive ini. Demikian Bapak Ibu, tak lupa sebelum saya selaku host menutup acara ini, saya minta maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih kepada Dirjen PSMK yang sudah menyediakan room Webex-nya bagi Gelora Jatim. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.